Audio Jungle. Kita semua itu seperti anak-anak yang ada di situasi yang berbahaya. Kita takut, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, kemana kita harus cari kekuatan. Kita mau terbebas dari kesakitan dan ketidakberdayaan di tangan orang dewasa yang bisa melindungi dan menenangkan kita. Kita bisa mendapat kedamaian ini di dalam Yesus. Dia menyayangi, membebaskan, dan menguatkan kita. Kita semua butuh Dia. Dia menunggu kita dengan tangan terbuka. Datanglah kepadanya.
duduk di tangan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Katakan sekali lagi, kau layak disembah. Di kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Bahasanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Kau telah pertemukan kami Tuhan di rumahmu saat ini untuk kami dapat memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Biarkan Tuhan saat ini Tuhan Kau beracara dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa pengurapan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalamnya. Song leader, singer, pemain musik, operator RCD, penerima jemaat, penyebar pundi kolektan, tamborin, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau saat ini memberkati hamba-Mu. Apa yang akan disampaikannya itu hanya melalui padamu Tuhan. Pengurapan-Mu saat ini nyata Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya. Saat ini yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa Bapak Ibu, shalom. Shalom, ada sukacita bagi hari ini, amin. Yang penuh sukacita boleh berikan salam kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Dengan senyum yang paling indah dengan Tuhan, haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Bahwasanya kalau kita mau melekat dengan pokoknya dalam Yesus, kita akan berbuah Bapak Ibu, amin. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus pokok kita caranya. Yang mau tinggal di dalamnya angkat tanganmu. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Sekali lagi dengan sukacita katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Haleluya. Dan kita caranya. Amin. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sama-sama katakan Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Mari tinggal di dalam Yesus. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Mari sama-sama katakan katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kitalah caranya Tuhan. Yes, mari kita mau tinggal dalam Kristus. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kita mau tunjuk kanan kiri kita. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Tunjuk kanan kirimu Bapak Ibu. Haleluya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan ku cinta Engkau Tuhan. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua.
Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Yang percaya tinggal di dalam Kristus pasti berbuah, katakan. Haleluya. Hey. Sekali lagi dengan semangat katakan. Bahwasanya dari terbitnya matahari kita memuji nama Tuhan. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, katakan biar nama Tuhan saja. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Dengan semangat katakan biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwasanya kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Haleluya, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Terimalah kemuliaan, ini Tuhan sembah kami. Terimalah sembah kami. katakan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang semangat puji nama Tuhan katakan yes we can. RPPI Yes, we can. masih semangat. Semangat. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tempat ini, kalau pagi hari ini kita datang tempat ini bukan karena sebagai rutinitas kita saja, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Tapi karena kerinduan hati kita boleh datang tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Ada amin? Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita mau sama-sama kita menyaksikan satu buah video suara gembala pada pagi hari ini. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Masih semangat? Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sukacita surga turun menyertai kita. Dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saya saat ini berada dalam perjalanan menuju ke Lampung. Doakan kita dan saling mendoakan untuk pelayanan bersama. Dan saya yakin jemaat juga diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak dalam satu kebersamaan, tapi kuasa Tuhan menyatukan kita. Dan nikmati ibadah pada pagi hari ini dengan tema yang baru, kasih karunia Allah bagi gerejanya. Selamat mengikuti, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di Sinode, beliau kemarin dari Palembang dan hari ini berjalan ke Lampung. Kita mau bersama-sama kita dukung dalam doa supaya Bapak Gembala boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saat ini. Biarkan Tuhan yang menjamah setiap hati kita. Tuhan yang mengurapi setiap pikiran kita saat ini. Kita boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan. Sama-sama katakan Tuhan ku berikan. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu. Mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu.
Ya Yesus Tuhan, indah tubuh jiwa roh kami Tuhan. Tuhan, ku mau berikan semuanya Tuhan, buat kemuliaan-Mu Yesus Tuhan, buat keagungan-Mu ya Bapa. Ku ingin menyenangkan-Mu Tuhan, ya Yesus. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajariku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Oh, seirama dengan hatimu, Yesus, seirama dengan hatimu. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu cuma tempat ini saat ini kita memberikan hati kita. Kita memberikan penyembahan yang terbaik dalam tinggi nama Tuhan. Sebab Yesus yang layak kita sembah. Sebab Yesus yang sudah memberkati kita. Dia layak kita tinggikan. Dia layak kita berikan pujian penyembahan yang terbaik dalam diri kita saat ini. Saya percaya dengan kerinduan hati Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu boleh menyembah nama Tuhan, boleh meninggikan nama Dia. Sebab Yesus Tuhan telah ada bersama-sama dengan kita, bahkan melekat dengan kita, tinggal di dalam hati kita, untuk mengurapi kita, untuk melingkupi setiap hati tubuh kita, setiap langkah-langkah kita dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, Kau layakkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau layakkan kami untuk terima firman-Mu saat ini ya Bapa. Kau layakkan kami Tuhan. Kau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Kau penuhi kami Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kami mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungku. Katakan biarkanlah pujian Tuhan. Kami punya keintiman dengan Kau Yesus, sampai Kau dapati hatiku. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Haleluya Yesus. Kami rindu untuk dekat dengan Kau Yesus Tuhan. Ajarilah Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu. Yang mau serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Jantungmu, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hati.
dekat jantungku. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Mari sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa kami berdiri. Kami menanti-nantikan kuasa-Mu Tuhan. Kami sedengkan telinga-Mu untuk Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Kami percaya saat pagi hari ini Engkau berurusan atas pribadi kami lepas pribadi. Karena kami mencari Engkau, Engkau akan ada untuk setiap kami Tuhan. Karena kami mengetuk, Engkau akan bukakan pintu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban, Engkaulah sumber yang kami perlukan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena firman-Mu memberi kekuatan. Firman-Mu menghidupkan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memberi kelegaan untuk setiap kami. Kami percaya urapan-Mu sudah turun atas setiap kami. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, juga seluruh jemaat-Mu yang ada. Kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu turun bekerja atas kami. Segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, intimidasi roh jahat setan bentuk apapun, kecemasan, kebimbangan, pikiran sia-sia, semuanya kami tolak, singkirkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang bertahta penuh dalam hidup kami, hati dan pikiran kami. Kami luaskan kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Untuk kesekian kalinya saya boleh berkesempatan untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Tidak tahu kenapa ya Bapak Ibu, saya tak curhat dulu. Setiap hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu, betul? Disitulah kita berkumpul dengan keluarga menikmati hadirat Tuhan. Disitulah kita meluapkan segala beban kita kepada Tuhan. Nah, tapi saya sendiri merasa kalau gak ada suami rasanya kok sepertinya ada yang kurang gitu. Dengan video ini saya nggak tahu ini ide siapa video, pasti multimedia. Saya merasa bahwa suami saya nggak jauh. Seperti Tuhan, ketika kita merasa sendiri sebenarnya Tuhan nggak jauh. Apa yang membuat Tuhan jauh dan apa yang membuat kita merasa sendiri? Pikiran kita, kekosongan kita. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan, kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita harus kepenuhan Kristus supaya kita nggak merasa ada yang kurang, ada yang jauh, ada yang seperti yang saya rasakan barusan. Bersyukur dan terima kasih untuk tim multimedia yang luar biasa. Mungkin waktu dan jarak bisa membatasi kita, tetapi kuasa Allah yang sama bekerja di sana dan di sini, dalam hati Bapak Ibu semua, juga dalam hati saya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema hari ini, kasih karunia Allah bagi gerejanya. Mari kita baca sama-sama. Kasih karunia Allah bagi gerejanya. Saya adalah gereja Tuhan, Bapak Ibu adalah gerejanya. Gereja adalah saya, gereja adalah kita. Mungkin gereja secara letterlek bangunan ini, tetapi sesungguhnya gereja adalah pribadi lepas pribadi. Amin. Ada lagunya yang dulu, aku gereja, engkau gereja. Ingat yang dinyanyikan ulang oleh Ferry Limawa. Aku gereja model jazz gitu. Nah, jadi setiap kita ini adalah gereja Tuhan. Gereja gedung ini adalah sarana untuk kita berkomunitas, belajar bersama-sama. Nah,
Di sini temanya adalah kasih karunia Allah bagi gerejanya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara merasakan kasih karunia Allah yang bekerja atas kita? Amin. Seberapa banyak merasakan kasih karunia Allah? Dari angkat tanganmu. Puji Tuhan. Semuanya merasakan kasih karunia Allah. Tetapi kalau ada orang tanya ya, di luar sana tanya, kasih karunia itu apa toh? Kan mengatakan kasih karunia Allah menyertai, kasih karunia Tuhan. Misalkan kita diberkati ya, naik jabatan gitu. Wah, selamat ya, naik jabatan. Puji Tuhan, ini kasih karunia Tuhan. Betul? Nah, lalu ketika kita mendapatkan musibah, contohnya sakit gitu ya. Gimana sakitnya? Oh, puji Tuhan, nggak apa-apa, ini kasih karunia Allah. Loh, sebenarnya kasih karunia itu seperti apa? Kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia, kasih karunia itu adalah kuasa. Yang pertama adalah kuasa Allah yang selalu menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Yang kedua, kasih karunia itu adalah kemurahan Allah yang melayakkan orang berdosa datang bertobat. Karena bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah. Itu yang ada dalam Efesus 2 ayat 8. Jadi kemurahan Allah yang melayakkan setiap orang berdosa menjadi percaya dan diselamatkan. Sebelum saya lanjutkan, mari kita baca di Efesus 3 ayat yang ke-7 sampai 11. Rasul Paulus menuliskan surat kepada sidang di Efesus. Yang sudah ketemu katakan amin. Di dalam Efesus 3 ayat 7 kita akan baca bergantian seperti biasa. Demikian firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus pesannya dalam sidang di Efesus mengatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia ini. Nah, kasih karunia. Bapak Ibu percaya bahwa setiap yang kita alami, segala sesuatu yang dapat kita kerjakan itu adalah kasih karunia Allah. Pelayan-pelayan Tuhan di atas ini tadi, saya percaya mereka semuanya bisa melakukan semua itu karena kasih karunia Allah. Amin. Saya bisa berdiri di tempat ini itu karena kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu bisa melewati prosesnya masing-masing, bisa menikmati berkat kemurahan Allah itu karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengatakan, saya baca kembali. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi kuasa Allah lah yang bekerja di dalam kita. Amin. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah paling hina. Nah, jadi kriteria apa kira-kira supaya kita bisa menikmati kasih karunia Allah? Kita bisa menerima kasih karunia Allah hanya dengan percaya. Rasul Paulus kalau kita lihat ya, track recordnya itu mengerikan. Mungkin kalau Bapak Ibu di tengah-tengah ini ada orang yang baru keluar dari penjara dengan kasus yang sangat berat, terus duduk. Kira-kira gimana? Kan merinding-merinding gitu. Wah, ini orang bahaya. Rasul Paulus ini ketika ia bertobat,
dia mengalami penolakan dari orang-orang percaya karena membunuh, menganiaya tidak 1-2 orang. Mungkin dia semacam mafia begitu ya. Kalau mateni membunuh orang percaya itu, wah, dapat bintang atau dapat penghargaan. Karena Rasul Paulus adalah orang yang terpelajar, cendekiawan pada masa itu, dan sangat digadang-gadang untuk dia bisa masuk ke dalam pemerintahan Romawi. Tapi nyatanya apa? Dia murtad dari kepercayaannya dan menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Yesus. Nah, dari situ orang pasti belum percaya kan, dia mengalami satu proses untuk bisa diterima. Padahal Tuhan melihat hatinya dan benar-benar dia sangat percaya kepada Tuhan. Lalu dia pun mengalami ancaman, selain dia belum bisa diterima di dalam kumpulan orang percaya, dia pun mengalami ancaman dari teman-temannya dahulu, cendekiawan, orang-orang yang menganiaya orang percaya dulu. Wah, ini harus dibunuh. Nah, dia mengalami ancaman-ancaman yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan, kepadaku yang paling hina ini. Jadi setiap kita berhak menerima kasih karunia itu. Terlepas dari apapun latar belakang Anda, yang jelas ketika kita menanggalkan manusia lama kita, kita menjadi ciptaan baru yang berhak menerima kasih karunia Allah. Saya lanjutkan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Bapak Ibu, kemarin saya bilang sama anak-anak, hari-hari ini kalau kita posting ayat hati-hati. Nanti kalau ayatnya ada Israel, ada orang Yahudi, yang seberang sana pasti salah paham. Padahal memang seperti itu di dalam Alkitab. Siapa Israel, siapa orang Yahudi? Kalau dikatakan di sini orang-orang bukan Yahudi itu saudara dan saya. Saya orang Semampir, mungkin ada orang Jong Biru, ada orang mana lagi? Orang Bumi Asri gitu. Nah, tapi yang dikatakan orang-orang bukan Yahudi itu adalah kita semua. Rasul Paulus dipakai Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang seperti kita semuanya, supaya kita semua menjadi Israel cangkokan yang diselamatkan oleh pemberitaan Injil, yang percaya bukan karena melihat tapi karena percaya. Karena tidak melihat dan percaya, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Nah, jadi kalau posting orang Yahudi dalam status ya, biasanya yang suka posting ayat orang Israel. Nah, sekarang lebih hati-hati, bukan kita menyangkal ya, supaya lebih jelas bahwa Israel itu siapa? Umat Tuhan, umat pilihan Allah, saudara dan saya, Israel cangkokan. Meskipun Israel yang sebenarnya ini masih dalam proses, karena Israel yang negara kecil itu, orang Yahudi itu belum mengenal Yesus dan menolak, karena dia masih menunggu Mesias seperti yang Bapak Rudi sampaikan. Mesias yang ditunggukan, nanti-nantikan itu, dia nggak percaya, bukan Yesus, bukan ini, dia masih menantikan. Nah, tapi ini adalah umat pilihan Allah, dan sampai kapanpun Allah akan tetap berurusan dengan bangsa yang kecil ini, karena dia adalah umat pilihan Allah. Tetapi ada juga dalam Alkitab mengatakan, dari bangsa Israel yang besar itu hanya sisanya yang diselamatkan. Jadi bagaimana dengan kita yang cangkokan? Apakah kita juga mau diselamatkan bersama-sama sisa Israel? Ataukah kita menggampangkan kasih karunia itu sehingga kita merasa, wah ini zaman anugerah, tidak seperti dulu. Nah, kita merasa percaya Yesus, mati urip mesti selamat. Apa seperti itu Bapak Ibu? Ya kalau namanya diganti selamat, semua pasti selamat ya. Kalau namanya ganti selamat lah. Kalau namanya bukan selamat, di surga, oh namamu tidak ada. Nah, jadi bukan ketika kita menerima kasih karunia itu menjadi percaya, lalu kita mengatakan diampuni. Tuhan itu pasti mengampuni. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita akan melihat bahwa di zaman dulu, zaman para nabi-nabi, ketika Allah hadir melalui api, melalui awan, dan ketika Allah melewati orang yang tidak kudus hatinya, orang itu pasti mati.
orang itu pasti terpental keluar dari kumpulan orang-orang yang kudus. Tapi sekarang enggak loh Bapak Ibu. Sekarang enggak tahu habis padu sama suaminya atau habis seteru sama tetangganya atau sama saudaranya bisa naik di mimbar ini dan tidak apa-apa, baik-baik saja. Bahkan ada yang mengatakan, saya ke gereja penting melayani Tuhan, enggak urusan sama orang itu. Nah, padahal Tuhan berurusan dengan hati. Kasih karunia Allah itu bekerja memurnikan kita dari hari kita percaya sampai saatnya Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Memang di dalam Efesus 2 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi itu pemberian Allah. Oleh kasih karunia. Di dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan bahwa engkau dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Nah, kalau dengan cuma-cuma kita dibenarkan bukan hasil usaha kita, lalu apa yang harus kita kerjakan? Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita mempraktekkan kasih karunia itu, kita mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Seperti inilah orang yang menerima kasih karunia. Seperti inilah orang yang diberi Tuhan anugerah keselamatan. Jadi kita harus mempraktekkan itu setiap hari. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 1, mari kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Multimedia bisa membantu untuk di slide ya. Ibrani 12 ayat yang ke-1 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kenapa saya bawa ayat ini? Karena tadi ketika kita menerima kasih karunia, kita tidak boleh hidup sembarangan, gampangan, semau-maunya, karena Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita kerjakan, tetapi di dalam ayat 12 ini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, itu yang akan memurnikan iman kita, itu yang akan mengerjakan kasih karunia dalam hidup kita. Bagaimanakah orang yang menerima kasih karunia itu hidupnya seperti apa? Cara hidupnya apakah sudah memancarkan? Apakah sudah menjadi menyaksikan kemuliaan Tuhan? Seperti inilah orang-orang yang menerima kasih karunia. Nah, kalau kita baca dalam ayat 12 bahwa kita memiliki banyak saksi. Siapa sih saksi kita? Nah, tadi kalau di rumah istri itu saksinya suami. Yang paling tahu kekurangan, keburukan kita adalah suami saya. Nah, jadi kalau saya ditegur suami, itulah saksi. Bagaimana Allah mau menyelamatkan saya kalau saksi saya mengatakan bisa khotbah, bisa begini, tapi kok di rumah ketika kan kita bisa kan baik-baik di gereja itu kalau ketemu saudara seiman, shalom, apa kabar, puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau di rumah yang tahu siapa? Suami yang tahu istri. Nah, orang tua yang tahu anak-anak kita, itulah saksi-saksi kita. Nah, kalau di tempat kerja saksi kita adalah mungkin teman kerja, teman sekolah. Ada lagi saksi yang mendakwa siang dan malam. Ketika Allah memberikan kasih karunia kepada kita untuk menyelamatkan kita, ada saksi yang mendakwa siang dan malam, mengintimidasi kita. Siapa dia? Iblis. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, saksi kita yang mendakwa siang dan malam. Allah mudah saja menyelamatkan kita. Tapi kalau hidup kita ini tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup kita ini tidak mencerminkan seperti orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, ini yang mendakwa di sekeliling kita. Nah, kalau suami mungkin pasti membela ya, cuman menegur. Biasanya
kita itu kalau ditegur orang terdekat itu paling susah. Tapi kalau ditegur oleh atasan, ditegur oleh orang-orang yang mungkin berpengaruh untuk hidup kita akan lebih mudah. Nah, suami saya itu berbeda dari dulu, dari yang dulu. Kalau dulu itu kalau ditegur sudah langsung muntap gitu ya. Padahal itu kan demi kebaikannya. Dan tidak ada seorang pun yang berani menegur suami saya selain saya jadi kasih masukan. Nah, tapi sekarang sudah berubah luar biasa. Malah kadang tanya pendapat gimana gitu. Tapi ada lagi yang lebih belum berubah, yaitu ras terkuat di bumi ini. Saya kadang kalau ditegur suami diingatkan, masih ada ngeyelnya, tukang ngeyel. Bahkan kalau dibiarkan bisa jadi raja ngeyel. Nah, mari kita mau tanya di keluarga kita. Sudahkah kita bisa menjadi berkat? Sudahkah saya mencerminkan kehidupan orang yang mendapatkan kasih karunia Allah? Jangan sampai nanti anak kita ke sekolah minggu, ayo nyanyi dek. Lalu dia nyanyi, seperti tadi Kak Andes. Dari terbit matahari, apa tadi? Sore-sore gitu ya. Sampai pada masuknya. Keliru. Bapak Ibu ngantuk ya? Saya keliru kok, diam saja. Saya ulangi. Dari terbit matahari. Lah itu loh yang benar. Sampai pada masuknya. Lalu di sekolah minggu anak kita diganti lagunya. Karena dia capek telinganya ini menampung suara. Jadi dia ganti. Dari terbit matahari, ngomel-ngomel sampai pada masuknya, ngomel terus. Nah, itu saksi yang tidak pernah berdusta, Ibu-ibu. Siapa itu kira-kira? Jangan sampai ya. Saya sampaikan di sini, ini antisipasi. Dek, coba nyanyi, saya tes. Dari terbit matahari, pagi-pagi, aman. Aman, saya jadi aman. Nah, jadi kalau kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, yang paling tahu itu pasti suami, yang paling tahu itu pasti anak kita. Ini adalah saksi yang tidak pernah berdusta. Kalau iblis bisa berdusta, dilebih-lebihkan. Oh, dia ini loh pakai uang kantor sekarang bisa memuji Tuhan, lompat-lompat bisa nyanyi. Nah, itu iblis yang mendakwa. Loh, kemarin kamu berani sama suami, sekarang kok khotbah. Nah, itu iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Bertobat saat itu juga, dan kita mengalami progres untuk pertobatan kita. Semakin berubah menjadi orang-orang yang layak untuk menerima kasih karunia. Saya lanjutkan. Mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ketika hati kita lepas, ketika hati kita tidak ada beban, tidak menyimpan persoalan, tidak menyimpan beban, tidak menyimpan dendam, maksud saya, tidak sakit hati, kita akan mudah berlomba. Kita akan tidak terbeban oleh apapun. Nah, jadi bagaimana pilihan kita? Akankah kita berlomba dengan banyak hal yang merintangi, atau kita berlomba-lomba mendapatkan keselamatan itu dengan melepaskan semua hal yang tidak berkenan? Nah, itu pilihan kita. Mari kita kembali di dalam Efesus tadi. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Maksud Allah untuk menyelamatkan manusia itu sejak semula, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan manusia itu. Jadi Bapak Ibu, jangan percaya kalau surga itu diciptakan untuk kita. Surga itu diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi pertanyaannya, kita ikut iblis atau ikut Tuhan? Nah, itu.
kita ikut Tuhan. Setiap minggu ke gereja. Senin sampai Sabtu ikut Tuhan. Jangan ibu-ibu seperti itulah. Jangan Bapak Ibu seperti itu. Jadi pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus itu bukan seperti kita follow Instagram, penting di follow sudah selesai. Tapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita itu meneladani kehidupan Kristus. Kita itu menjadi tubuh Kristus. Tubuh itu mengekspresikan apa yang ada di kepala ini. Kalau kepala ini, otak ini membaca bahwa lambung itu lapar, lalu tangan ini akan bergerak mengambil makanan untuk makan. Jadi yang memerintah itu di kepala, dan tubuh ini mengekspresikan apa yang ada di kepala. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini sudah mengekspresikan kehidupan Kristus? Ketika Kristus melihat, kita melihat orang-orang di sekeliling kita seperti Kristus melihat. Kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita seperti Kristus mengasihinya. Kita melakukan segala sesuatu dengan takut dan gentar akan Allah, seperti kita melakukannya untuk Tuhan, tulus dan murni. Kita melayani Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Yang tadi saya katakan bahwa kasih karunia itu bukan segala anugerah yang baik, tetapi pemakaian Allah dalam hidup kita. Kadang kita itu dipakai untuk kemuliaan Allah, memimpin pujian, menyampaikan firman. Kadang kita itu dipakai Allah untuk mengalami satu kesesakan, satu kesakitan, satu himpitan. Itu adalah pemakaian Allah supaya orang melihat kasih karunia Allah itu bekerja dalam hidup kita. Kenapa ada banyak hamba Tuhan itu diproses melalui proses yang sangat berat, persoalan yang sangat berat? Apakah hamba Tuhan ini sedang berdosa ya? Wah, ini pasti dosanya besar. Hamba Tuhan kok sakit? Nah, seperti itu. Tapi kita dikatakan di dalam Petrus ini, 1 Petrus 2 ayat 19, kasih karunia Allah itu adalah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu selalu baik, meskipun itu dalam hidup kita baik atau tidak baik, enak atau tidak enak. Kalau memang itu kehendak Allah, itu adalah segala kebaikan. Itu adalah kasih karunia. Saya menyaksikan kehidupan di asrama Jose itu. Belum pernah ya saya mendengar kehidupan asrama itu kayaknya cuma di sekolah Alkitab. Tapi kalau kehidupan asrama di Taruna itu ternyata kita harus benar-benar hati-hati. Berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sedikit kesalahan itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak suka. Seperti itulah kita. Kita itu berjalan dengan hati-hati, ada mata yang mengawasinya. Jadi ketika kita salah sedikit saja, itu dipakai iblis untuk melemahkan kita. Dan meskipun kita hati-hati sesuai dengan kehendak Allah, kita pun diproses Allah untuk menguji kemurnian iman kita. Itu sebabnya tidak sedikit ya, banyak sekali hamba Tuhan itu yang diproses kehidupannya, mungkin melalui ekonomi yang susah, sakit, penyakit, kehilangan keluarganya, apapun. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ketika engkau percaya, ketika engkau dekat dengan Tuhan,
Tuhan memproses, itu kehendak Allah, itu kasih karunia untuk membuktikan, untuk Allah itu mempromosikan di hadapan pendakwa ini bahwa inilah anak yang kupilih, tidak salah. Nah, jadi jangan ada di antara kita yang bersungut-sungut ketika kita menerima kasih karunia yang menurut kita itu tidak baik. Itu baik untuk Allah. Amin. Nah, dikatakan dalam Petrus ini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mungkin fitnahan, cemooh, caci maki dan sebagainya. Mungkin kita sudah hati-hati, kita berusaha berbuat baik. Ini yang memproses saya dalam seminggu yang lalu itu. Saya berusaha, saya belajar sama suami saya. Suami saya itu kalau berbuat nggak mikir, minggu depan saya butuh apa, minggu depan dipikir minggu depan. Sekarang ada orang membutuhkan, berbuat. Nah, saya belajar memberi sampai habis. Apakah kita pernah kehabisan? Kalaupun kita kehabisan, mendekatlah kepada sumber yang tidak pernah habis. Di situ kita akan dialiri terus. Nah, meskipun berkat itu mengalir hanya lewat saja, itu sudah kasih karunia. Nah, saya melakukan totalitas, saya melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Tetapi ada satu masalah sedikit yang mungkin salah paham sedikit, dan suami saya menguatkan, ini adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan. Bisa enggak? Kalau suami saya itu orangnya gampang saja, dapat pukulan deng gitu sakit ya, ketawa-ketawa sama orang yang menyakiti. Tapi kalau saya itu masih sakit Tuhan, nah kan gitu. Saya belajar dari situ, saya belajar dari suami, dan saya harus terus berproses bahwa ini adalah kasih karunia. Tidak semua orang dipilih Allah untuk melakukan kehendak Allah yang tidak baik, dan kita harus tetap bersuka cita, dan kita harus tetap mengasihi, dan harus kita tetap tersenyum meskipun teng gitu ya. Kalau dapat pukulan kan masih kemeng, aduh, habis bilang aduh, guyu rasanya, nanti habis itu di belakang nangis. Nah, biasanya kan gitu anak kecil. Nah, kita pun seringkali harus menghadapi seperti itu supaya Allah melihat kemurnian iman kita, bahwa kita yang mendapatkan kasih karunia ini, Tuhan tidak salah orang, diuji. Nah, kalau kita membuat, kalau sebuah mobil diciptakan gitu ya, harus di test drive dulu, digenjot, bahkan dipacu. Nah, seperti itulah iman kita. Kita itu kadang harus memeras otak, kita itu harus mengencangkan ikat pinggang, kita harus mencurahkan segala perhatian kasih kita kepada orang yang Tuhan tentukan untuk Tuhan pakai memproses iman kita. Ini adalah kasih karunia. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya wajar kalau orang berbuat dosa lalu mendapat pukulan, mendapat hukuman, itu wajar. Nah, seperti Jose ketika dia melakukan pelanggaran di asrama, kamu pasti mendapat disiplin. Tetapi ketika dia nggak melakukan, kok dapat disiplin? Itu kasih karunia, sayang. Biarkan orang melihat Kristus yang hidup dalam kamu. Nah, seperti itulah. Lanjutnya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita melakukan semuanya, kita menerima semuanya, kita mendedikasikan hidup kita untuk Allah. Itulah kasih karunia. Pilihan, tidak semua orang itu mengalami satu kesesakan yang benar-benar dari Allah. Yang banyak itu kita mengalami kesulitan, kita mengalami benturan dari kesalahan kita. Dan ini yang sulit orang untuk introspeksi diri. Tuhan nyapo ini terjadi. Tuhan kenapa semua ini terjadi? Padahal kita nggak tahu itu adalah kesalahan kita. Seringkali kita mengeluh, bersungut-sungut dengan proses yang kita alami, tanpa kita berpikir apa ya Tuhan yang harus saya rubah. Ketaatan apa? Nah, kalau kita ingin diberkati,
bersihkan semua hama, bersihkan semua belalang pelahap dalam hidup kita. Contohnya apa? Hutang piutang. Selama kita masih punya hutang sama seseorang, meskipun orang itu nggak menagih, lalu kita berharap untuk diberkati Tuhan, sementara ada hati yang di sana sakit, ya mungkin dia melupakanlah rasa sakitnya. Hukum alam tetap berlaku dan Tuhan itu Allah yang adil. Itu contoh kecil. Yang lainnya lagi, contohnya apa? Ketika kita melakukan pelanggaran sekecil apapun, ketika kita ada dalam kasih karunia Allah, hidup kita itu tidak akan tenang. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan karena damai sejahtera itu ada ketentraman yang melimpah-limpah. Jadi bagaimana kita bisa hidup tentram, kita bisa hidup damai sejahtera, lepaskan segala pelanggaran sedikit apapun, menyakiti orang ataupun dosa kecil yang kita sembunyikan, itu yang akan menghambat kita untuk lepas, menghambat kita untuk menjadi merdeka, menghambat kita untuk merasakan kasih karunia Allah itu. Karena beda tipis penderitaan yang kita buat dan penderitaan karena kehendak Allah. Kalau penderitaan karena kehendak Allah, itu yang akan membawa kita next level, itu yang akan membawa iman kita semakin naik, itu yang akan dilihat orang kemuliaan Allah ada atas pribadi kita. Tidak ada juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami proses tetapi tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa mengatakan puji Tuhan, tetap bisa mengatakan haleluya, dan senyumnya tidak dibuat-buat. Kalau saya capek itu senyumnya kelihatan. Tapi ketika orang mengalami kasih karunia Allah, ketika orang mengalami kemerdekaan, penderitaan karena kehendak Allah, di situ ada kemuliaan Allah yang terpancar. Tetapi kalau orang yang menderita karena perbuatannya, terus menderita, ditambah bersungut-sungut, pada hari kesesakanmu, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, terus karena perbuatannya sendiri, bersungut-sungut, tambah gak bisa apa-apa, buntu biasanya. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Allah, kekuatan Allah itu ada. Hari-hari ini, hari-hari yang sangat berat, cabai naik harga, beras naik harga, semua naik harga. Saya lihat firman Tuhan itu kayak hari-hari ini sudah dekat gitu loh. Tidak tahu besok, lusa, nanti atau kapan. Sepertinya firman Tuhan itu digenapi satu persatu, plek, 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 plek. Dan saya merasa, loh kok sudah digenapi, kok sudah digenapi. Terkejut karena apa? Saya nggak siap. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terus merasakan kasih karunia Allah. Kesulitan-kesulitan yang ada, ya Tuhan, memang ini sudah sesuai dengan firman-Mu. Apa yang bisa saya harapkan akan dunia ini? Tidak ada. Kita boleh menikmati dunia ini, kita boleh menikmati pekerjaan kita, berkat-berkat kita boleh melayani Tuhan, kita bisa berbuat untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi waktu dan saatnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, saya pernah mendengar, kemarin saya saksikan kepada anak muda, karena saya benar-benar merasa, saya merasa, kok sudah terjadi. Dulu Bapak Yusak Suwarno ketika masih hidup, saya tuh senang sekali doa puasa hari Jumat itu, sharing firman itu tentang pengajaran. Kitab Wahyu, kitab Daniel, dan penggenapan pada akhir zaman. Bapak itu mengatakan, waktu itu mengatakan demikian. Nanti melalui HP ini saja, orang itu akan ketahuan dia sedang berada di mana, dan dia itu siapa, namanya siapa, melalui HP ini loh. Nah, lalu saya berpikir, wah, pada masa itu saya tinggal saja HP-nya ya, nanti waktu akhir zaman itu. Nah, ternyata meskipun HP ini ditinggal, akun yang masih hidup itu bisa untuk melacak orang. Nah, itu ternyata sudah terjadi. Dan saya tuh merasa, oh Tuhan, kayaknya baru kemarin Bapak ngomong, lalu Bapak pergi meninggalkan kita semuanya, sudah digenapi. Dan melalui satu kotak ini ya, semuanya punya kotakan masing-masing, kotak kayak gini nih lah. Semuanya punya, wah impossible kalau enggak punya ya, pasti semuanya punya. Kalau dulu ada satu statement mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia,
Karena dari buku itu segala ilmu ada. Bahkan kita bisa tahu Amerika itu seperti apa, kita bisa tahu teknologi itu seperti apa melalui buku. Tapi itu sekarang sudah enggak relevan lagi. Karena buku adalah jendela dunia, tetapi melalui HP, dunia dalam genggaman. Apapun kita bisa melihat di sini. Kalau kita mau tahu kondisi Israel sekarang, kondisi Palestina sekarang, dari HP bisa. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Meskipun zaman berubah, apa yang dikatakan Bapak kemarin terjadi hari ini. Zaman cepat sekali berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diselamatkan. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang percaya, orang yang memegang firman Tuhan, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Meskipun dunia ini sudah hancur, kita akan tetap hidup dengan tubuh kebangkitan kita. Tubuh ini dari tanah akan kembali kepada tanah, tetapi roh yang dari Allah akan kembali kepada roh. Ini yang sekarang lagi marak orang ahli-ahli bekerja keras ya, berpikir keras, menemukan kehidupan di bulan. Nanti kalau bumi ini hancur, kita akan rame-rame hidup di bulan. Kemudian ada yang meneliti kehidupan di Mars. Apakah di Mars itu bisa Mars atau apa ya? Apa betul Mars ya? Ya betul. Nah itu loh. Anak milenial pasti tahu karena dia mengikuti. Nah dia nanti mungkin mau ikut rame-rame pindah ke Mars gitu ya. Nah itu orang zaman sekarang. Bahkan ada satu ahli mengatakan, pasangan muda siapa yang mau menjadi relawan untuk mencoba hidup di bulan, beranak cucu di sana. Mungkin ada di sini pasangan muda yang rela menjadi relawan ke sana. Ada tiket berangkat ke bulan, tapi nggak ada tiket kembali loh. Ada yang mau? Kan nggak ada yang mau ya. Nah, itu ini di sini saya tahu dari mana? Dari sini semua ada. Bahkan bukan dunia dalam genggaman. Seluruh galaksi ini kalau kita pelajari ada. Nah, firman Tuhan mengatakan, dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang percaya, yang berpegang pada firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Apa sih yang hancur? Cuman dunia. Terus bulan sama Mars aman-aman saja? Semua. Alam semesta ini milik Tuhan. Kalau Tuhan hancurkan selesai ini apa? Kukut. Ya semuanya. Enggak ada ceritanya. Bumi hancur, yuk rame-rame pindah ke bulan. Enggak ada ceritanya. Di dalam firman Tuhan enggak ada ceritanya seperti itu. Yang ada bumi baru, Yerusalem baru. Amin. Dan kita mau ke sana. Yang benar itu kita mau ke Yerusalem baru, ke bumi baru yang turun dari surga. Jadi nggak perlu pindah ke bulan ya, Bapak Ibu. Pasangan muda apalagi nanti bisa ke sana dengan tiket berangkat, nggak ada tiket pulang, terus beranak pinak di sana. Terus piye? Belum tentu, karena firman Tuhan nggak ada rumusnya bahwa ketika bumi hancur, bulan, Mars aman nggak. Semesta alam ini akan selesai pada masanya. Dan kita semua orang-orang yang percaya pindah ke warganegaraan surga. Amin Bapak Ibu. Baik, ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah. Kata jagalah ini ada satu kewaspadaan, ada satu konsentrasi penuh, ada sebuah siap sedia. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah. Suami, anak-anak, saudara kita,
teman sepelayanan, saudara seiman, mari kita saling menjaga. Jangan ada di antara kita yang menjauh dari kasih karunia Allah, lalu memunculkan akar pahit dan menjadi kerusuhan. Nah, biasanya orang kalau mengundurkan dari pelayanan, mundur ndak ke gereja, itu pasti ada something wrong. Oh enggak apa-apa, saya enggak ada masalah. Nah, itu adalah pembelaan diri saja. Nah, jadi kita mau belajar sama-sama saling menjaga. Karena apa yang sedikit salah itu, itulah yang akan dipakai iblis. Itu adalah celah untuk membuat kerusuhan di dalam gereja Tuhan, sehingga gereja Allah tidak bisa menerima kasih karunia penuh. Gereja Allah tidak bisa merasakan kasih karunia keselamatan itu. Maka dari itu kita saling menjaga, saling memperhatikan. Karena beda-beda tipis antara orang tidak apa-apa dengan orang yang dibuat-buat tidak apa-apa. Nah, kalau saya perhatikan di dalam gereja itu kan masing-masing orang, banyak orang. Ada orang yang tidak suka beribadah, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tapi sukanya melayani Tuhan. Kalau dijadwal semangat, kalau dijadwal seneng pimpin pujian atau apalah. Tapi untuk duduk mendengarkan, untuk menundukkan kedagingannya, itu sulit. Bagaimanakah kita bisa menerima kasih karunia Allah kalau kita masih meninggikan diri, kalau kita masih merasa bahwa saya enggak perlu doa pagi, saya enggak ikut, enggak perlu, saya doa sendiri, saya ibadah lewat YouTube bisa. Nah, itu adalah menjauhkan diri dari kasih karunia, dan itu yang akan memunculkan akar pahit, itu yang akan menjadikan kerusuhan dalam gereja Tuhan. Mari kita saling menjaga. Sebelum semua itu, marilah kita introspeksi diri. Adakah di hati saya menjauhkan diri dari kasih karunia itu? Kasih karunia itu bukan hal-hal yang baik-baik saja. Ketika kita diproses Tuhan, konflik dengan saudara seiman, dengan teman sepelayanan, itu adalah kasih karunia yang sedang bekerja memurnikan iman kita. Jangan pernah menghindar. Hadapi, lewati proses itu, dan rasakan bahwa kasih karunia Allah itu masih berlaku. Rasul Paulus katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Cukup. Asal Tuhan gak meninggalkan saya, segala proses, segala persoalan, segala sakit penyakit ini tidak apa-apa Tuhan. Saya mengerjakan semuanya itu. Cukup kasih karuniamu, jangan meninggalkan aku. Rasul Paulus katakan. Jadi ketika kita mengalami proses dan kita keluar, kita meninggalkan kasih karunia itu. Tapi Rasul Paulus, kasih karuniamu cukup bagiku. Justru dalam kelemahanmu lah kuasamu menjadi sempurna. Terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Memang aku ini tidak bisa apa-apa. Memang aku ini manusia terbatas. Tetapi kasih karunia Allah lah yang memberi kesanggupan untuk saya boleh melewati proses ini. Untuk saya boleh melewati persoalan ini. Untuk saya bisa mengasihi orang-orang yang membenci saya. Untuk saya bisa memancarkan kemuliaan Kristus yang hidup dalam hidup saya. Mari kita mau meneladani Rasul Paulus. Cukup kasih karunia Allah masih ada, itu cukup. Kita akan baik-baik saja. Apapun yang kita hadapi, mungkin dunia boleh berubah, mungkin ekonomi akan berubah, semakin sulit. Tetapi ketika kasih karunia Allah itu masih dan tetap tinggal dalam hidup kita, kita akan menjadi manusia yang merdeka. Manusia-manusia yang dipilih Allah untuk diselamatkan, untuk mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Dikatakan di dalam Petrus tadi, perlombaan. Kita ini masing-masing berlomba untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai finish, yaitu kemenangan, yaitu kehidupan kekal, yaitu surga yang disediakan Allah. Marilah kita masing-masing merasakan kasih karunia itu dan jangan menjauh dari kasih karunia. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.
kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya janganlah kasih karunia-Mu meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Amin Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, angkat pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatan. Kami menyadari Tuhan, ini semua karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami melewati hidup ini. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Jiwa kami mengaku Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin Yesus, Engkau yang menopang kami Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Hanya dari-Mu Tuhan. Amin. Biarkan mata kami hanya memandang padamu. Haleluya. Yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ku pandang wajah-Mu, ya Tuhan, dan berseru. Kami tahu hanya daripada-Mu kekuatan itu ada. Kau terus pegang tangan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan. Apapun yang sedang kami alami, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan
hormat bagimu. Haleluya, Bapa, Engkau tahu setiap hati kami Tuhan, setiap kesesakan kami Engkau tahu. Kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Dunia boleh berubah, situasi keadaan berubah, tetapi kasih karunia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah yang memberi kesanggupan untuk kami masing-masing boleh mencapai garis finish dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kami boleh terus mengandalkan kasih karunia-Mu. Mampukan kami untuk kami tidak meninggalkan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk kami boleh melewati semuanya ini. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Haleluya, haleluya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, telah harapan dalam hidupnya Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari. Kami percaya itu Tuhan. Harapan, telah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Kiralah Bapa pada Jesus, alle bikin oss, bikin hot, bikin es, bikin holy, bikin es, bikin Yesus. Yesus, pada saat ini datang di tengah-tengah kamu, anak-anakku yang aku kasih. Percayalah, pandanglah aku Yesus sebagai Allahmu. Kamu jangan takut dan gentar, kamu jangan lemah, tapi bangkitlah engkau dari kematian kamu, dari kelemahan kamu. Aku akan menyertai kamu, anak-anakku yang aku kasih dalam nama Yesus. Yesus, Allah memberkati kamu. Apapun yang kamu usahakan, Tuhan pasti memberkati kalau engkau bersama-sama dengan aku. Demikian pula pada saat ini aku berfirman kepada hambaku Nurmati. Tuhan menyertai kamu, hambaku Nurmati. Janganlah takut dan gentar. Percayalah kepada Tuhan Yesus Allahmu yang akan melindungi kamu, akan menjaga kamu, memelihara kamu, memberikan masa depan bagi anak-anakmu, hambaku Nurmati yang aku kasih. Pada saat ini hambamu, yaitu suamimu pada saat ini di tempat jauh, tetapi dia tidak akan jauh, tetapi aku menyertai dia, aku akan melindungi dia, menjaga dia, aku akan pakai suamimu menjadi alatku yang berguna bagi kemuliaan namamu. Dia akan membesarkan aku, dia akan memuliakan aku, dia akan menyatakan kuasanya di dalam dunia ini, menyatakan kuasa Yesus. Yesus ikinalama-lama, Yesus ikinalama-lama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan.
pada saat ini Tuhan, layakkan kami datang kepadamu, layakkan kami menyembah Engkau Bapa, layakkan kami berseru kepadamu Bapa, layakkan kami memandang Engkau Bapa pada saat ini. Kami saat ini pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu tertancap di dalam hidup kami, dan firman-Mu Tuhan akan masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa Tuhan yang ingin merampas Tuhan firman-Mu pada saat ini, kami lepaskan dan kami usir hanya demi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan mereka, berikan kekuatan yang dari Engkau. Kami yakin Tuhan Kau bersama mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang sakit Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Tuhan yang susah Tuhan Kau berikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan Tuhan. Ajari kami, ajari anak-anak-Mu di tempat ini untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang akan memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu akan menyukakan hati kami, menyenangkan hati kami, memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula Tuhan Yesus, kami pada saat ini menyerahkan hamba-hamba anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau pakai menjadi alat-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan lebih kuasa Tuhan. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan, pakai anak-anak-Mu jadi panggung-Mu Tuhan, untuk mencatatkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih di dalam duduk di bangku sidang studinya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga ikut campur tangan. Tuhan akan memberkati kepandaian, Engkau memberkati roh keberanian, Engkau memberikan kecerdasan Tuhan, hikmat yang dari Engkau, pengetahuan Kau berikan kepada mereka, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi teladan di dalam sekolahnya, karena Engkau mengorbitkan mereka Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan, pekerjaan di tempat ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka, pakai anak-anak-Mu Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan, yang heran bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi surat Kristus yang terbuka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau lawat Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan sukacita Tuhan. Segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tuhan pemerintahan kami, Engkau akan mengampuni Tuhan. Tuhan Yesus, bagi pemegang kekuasaan, berikan rasa takut kepadamu Tuhan. Jauhkan dari segala korupsi, jauhkan dari segala egois. Serahkan Tuhan, Kau hancurkan Tuhan, Kau lepaskan Tuhan. Tuhan Yesus, berikan hati Tuhan yang mencintai bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh semakin hari semakin kuat, semakin jaya Tuhan, semakin menjadi teladan bagi Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Presiden bersama stafnya, Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian anggota MPR, DPR, Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Anggota TNI, Polri Tuhan, berikan kekuatan, Kau berkati mereka. Gubernur bersama stafnya Tuhan berkati. Bupati, Wali Kota Tuhan, Camat Lurah, sampai tingkat RT RW Tuhan. Berikan roh sayang, roh kasih, roh mencintai kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, oh Tuhan, tahun depan Tuhan, oh Tuhan, akan ada pesta demokrasi Tuhan di negara kami. Tuhan Kau lawat Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah Tuhan bagi calon-calon, oh Tuhan, Cawapres maupun oh Tuhan Presiden Tuhan. Engkau berkati, Kau lawat mereka, Kau buka hati mereka, berikan hati yang jujur di dalam mereka menjalankan pemerintahan ini Tuhan, di dalam dia berjuang Tuhan untuk mencapai Tuhan Indonesia maju ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami tak lupa Tuhan berdoa bagi Tuhan umat-Mu, umat pilihan Engkau Tuhan, yaitu bangsa
apapun yang terjadi bagi bangsa Israel, semua adalah rencanamu untuk memuliakan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu akan Kau nyatakan Tuhan, supaya melalui bangsa Israel semua dunia telah tahu Tuhan, bahwa Allah yang kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang kekal adalah Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan segala puji dan doa kami. Haleluya. Mari sedang jemaat bangkit berdiri. Pada akhirnya Tuhan, ibadah di penghujung ibadah ini, kami mau serahkan seluruh tubuh jiwa roh kami. Kuasa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu. Dan saat siang yang keberkatan ini kami teringat dengan saudara kami Dr. Adit yang dalam proses kesembuhan. Kami percaya kuasa tangan-Mu terus bekerja. Akan ada mujizat. Akan banyak jiwa-jiwa melihat kemuliaan Kristus atas pribadinya. Karena ini adalah kasih karunia Allah yang sedang bekerja. Melalui sakitnya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nama Tuhan boleh ditinggikan dalam kehidupan rumah, dalam kehidupan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Dr. Adit. Tuhan juga menjamah anak Felix yang sudah melewati masa operasi. Proses kesembuhan Tuhan nyatakan semakin hari semakin sempurna, dan Tuhan memberkati keluarga anak Felix ini dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, damai sejahtera Allah, berkat-berkat yang melimpah, dan setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Pakai tangan hamba-Mu ini jadi saluran berkat untuk jemaat-Mu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kuasa-Mu bekerja dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kuasa-Mu sedang bekerja dan akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang Tuhan pula memberkati, melindungi, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, bahkan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kami percaya Tuhan memberkati pula persembahan kami, tangan-tangan yang memberikan baik untuk ekstra Natal maupun persembahan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, terlebih mereka yang melakukan firman-Mu, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan, singkirkan segala belalang belahan pengeluaran sia-sia. Semua kami tolak, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yaitu Tuhan Yesus, dan penebusannya melalui kayu salib untuk keselamatan kita, dan persekutuannya dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Salam, terima kasih sudah bergabung pada ibadah pagi ini. Berikut kami sampaikan warta Jemaat sepekan. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Doa diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah rumah tangga diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Doa malam diadakan hari Rabu setiap minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil
setiap minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di gereja. Berikut jadwal penata layanan. Ibadah doa pagi pukul 4.30 waktu Indonesia Barat hari Senin 13 November tahun 2023. Pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Yefta Sutrisno. Hari Jumat 17 November tahun 2023. Pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Ako Santoso. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa malam pada hari Rabu tanggal 15 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemimpin pujian keluarga Bapak Dodik Setiawan. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom. Praise and Worship, Bu Anik Teguh, Worshipper, Bu Maria, Bu Ocha, dan Saudara Loges. Persembahan dilayani oleh Bu Yole dan Bu Hni, penyambut jemaat, keluarga Pak Yona, dan Saudara Dika. Bagi teman-teman YOT yang ingin belajar bermain musik, tamborin, dan multimedia, bisa belajar setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar wifi, bisa menghubungi Saudara Theo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Laporan dari Ketua Panitia Natal. Dana Natal yang masuk dari Kota Ekstra Persembahan 1.720.000, dari Janji Iman 6.150.000, dari PT Pastindo 1 juta, dan sisa Natal 2022 1.700.000, total 10.570.000. Sementara uang tunai yang ada sekarang 6.170.000. Untuk dana Natal yang kita butuhkan adalah 25 juta, dan untuk pembayaran janji iman paling lambat di akhir November. Bagi jemaat yang belum mengisi form janji iman, bisa minta form janji iman di bendahara. Dan dimohon semua panitia setelah ibadah untuk kita doa sepakat. Begitu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Oh maaf, persembahan, setelah itu kita pulang. Haleluya. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadimu. Oh, inilah hidupku, hidupku.
sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh panitia Natal dan pengisi acara yang bertugas untuk tidak pulang terlebih dahulu. Kita sama-sama doa sepakat setelah ibadah tempat ini. Dan kami sampaikan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di pertemuan ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajarku berdiam dekat di hatiku, saat ku berpaling temukan cintamu. Sana ku menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah harimu, inilah rinduku. Hanya untukku, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Bernafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.